Baca ayatnya ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Ada berapa Bapa, murid Yesus? Pertanyaan saya, Pak. Pak, ada berapa murid Yesus? Murid Yesus 12 ditambah Ngapain ente merasa murid ya? Oh, kenapa? Di situ jadi jelas bangsa muridku. Ente punya malu ya? Ya, semua bangsa. Jadikan Kamu semua jawab tadi bangsa ada berapa murid Yesus? 12. Ente dari mana? Jangan santai aja, santai. Saya santai. Ente dari mana? Iya, ente dari mana? Jangan nangis. Santai aja. Saya dari tadi santai. Ente sendiri menjawab. 12 murid. Lalu ente siapa? Santai. Iya, santai. Ente siapa, jawab dulu itu? Silakan. Bulan puasa, nanti puasanya batal. Oh, enggak. Demi kebenaran itu, Pak. Kami siap korban demi kebenaran. Enggak boleh. Iya, jangan curhat, jangan nangis. Ya, jangan. Ada berapa murid Yesus, saya tanya? Ya. Ada berapa murid Yesus? Secara langsung 12 dan kita 12. Lalu apa kata Yesus di situ, Pak? Di Yohanes 28:19 apa kata Yesus? Nah, apa kata Yesus? Kamu tadi coba baca, pergilah. Kamu yang bilang. Pergilah dan baptislah. Apa? Coba, kamu tadi yang bawa itu. Ini dalilnya loh. Kalau kalian Yesus diutus untuk Bani Kristen juga. Coba. Iya. Coba dalilnya di mana? Bang Dalbo. Saya ini silakan. tapi sedikit Bang nih, santai dulu Bang. Siapa? Bandit. Santai dulu ya. Jadi 12 bangsa yang dimaksud dulu Yesus itu Bang, bukan bangsa Kristen. Memang Bani Israel itu punya 12 bangsa. Dengar. Saya pakai data. Saya pakai data, Bung. Dengar. 12 bangsa suku yang dimaksud dulu Yesus itu yang tersebut di dalam. Kenapa ini Kristen budak songor semuanya di mitu? Ya, dengarkan Pak. Kamu hanya umat paketan. Kamu mendengarkan ini. Catat. Kalau Anda tidak punya pena di situ kan punya ludah kamu. Kamu pakai ludah, catat di tembok. Ya, Yohanes sekian, Matius sekian. Ya, lanjut Bang Al. Oke. Namanya siapa nih? Jadikanlah semua bangsa muridku, kan kata Yesus ya di Matius 28 nomor 18 sampai 19. Apakah Yesus sekarang sedang pembohong? Ketika dia mengatakan dalam Matius 10 nomor 5 sampai 6, dia ketika memerintahkan murid-murid untuk pergi, dia berpesan kepada mereka, jangan kau dulu karena nanti saya tanya kau bakal blunder. Ya. Sekarang jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sekarang saya kasih tahu Anda. 1 Tawarik 2 1 sampai 2. Orang-orang Bani Israel itu punya 12 suku. Kenapa? Kenapa? Kamu dengarkan dulu. Izin dulu Bang Al. Kamu dengarkan dulu. Memangnya Yesus mengenal perjanjian baru? Memangnya Yesus mengenal perjanjian baru? Memangnya Yesus Apa? Kenapa Al-Hidayah membawa perjanjian lama? Karena Yesus hidup di perjanjian lama, bukan di perjanjian baru, bro. Iya. Ya, lanjut Bang Al. Ini kamu umat terjemahan, ya umat paketan, dengarkan aja penginjilan gratis ini. Ya? Iya, tugas kami hanya mengajari kamu Bible. Tugas kami, jadi kau diam. Oke. 12 suku Lewi yang ada dalam 1 Tawarik 2 nomor 1 dan 2. Inilah anak-anak Israel. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda. Malu ini, malu ya. Enggak, aku tanya Al-Qur'an. Oke. Sekarang saya tanya karena kau ngeyel. Sekarang saya tanya. Boleh enggak aku tanya? Di mana Yesus bilang pergilah kepada suku-suku Romawi? Coba. Boleh enggak Bung, aku tanya Al-Quran? Saya tanya, di mana Yesus bilang pergilah kepada suku-suku orang Romawi? Ayo. Ini kenapa ini Kristen begini ya? Kamu mau diskusi atau apa sih? Tidak mendengarkan. Anda ini punya telinga tidak? Dan memang saya buktikan bahwa Kristen itu naik di komal-komal Muslim hanya membawa 3 data ya. Yang pertama kesurupan atau pura-pura gila, dan memang seperti ini pura-pura amnesia. Siapa yang takut Pak? Siapa yang takut?
Coba saja Bang kita kalau selesai aturannya dulu ini. data-data Nanti kita di kalau sini. dia nanti saya apresiasi jangan pakai toa mes. jabarkan tentang bangsa Kamu Lewi ini, toa mes Bani itu Israel ini. pakai apa? Gak sejak kalau orang Aduh, begini ini. Dalbo. Dia tidak mau untuk Surupan kamu- Bapak ini. Malu ya, malu ya. Kamu Jangan pakai toa mes. siapa yang malu? Apa yang kamu tanyakan? Kamu pakai Coba. toa mes teriak-teriak. Apa yang kamu tanya? Jangan nangis, jangan nangis. Kasihan ini anak-anak Paulus ini. Makanya malu dia takut ditanya. Kalian umat Siapa yang takut, Pak? Siapa yang takut? Siapa yang takut? Ya, siapa yang takut? Boleh Ya nggak silakan. tanya Al-Quranmu? Boleh nggak? Tanya-tanya karena kamu, saya nggak perlu bertanya tentang Bible, karena Bible itu tidak ada kebenaran. Biasakan. Takut ya? Tanya congor, Takut ya? takut. Takut. Takut ditanya ya? Boleh nggak aku nanya? Dasar anak Paulus Astagfirullah. Dasar anak disuruh Muhammad. bertanya. Anak Paulus botak naiklah botak. Ini yang dikata Botak. Naiklah botak. Nah itu tuh itu. Dipersilakan mal. Dasar Muhammad. Tanya. Kamu mau pakai toa silakan, tapi malu ya. Kasihan, nggak ada. Cepat bertanya. Saya berikan ruang. Izin dulu. Saya berikan ruang. Silakan bertanya. La haula wala quwwata Silakan illa Bang Al. billah. Jelaskan tadi. Oke, saya sambung ya, karena ini apapun yang kita sampaikan untuk edukasi. Jadi kalau ada premis-premis dari teman Kristen mengatakan Matius 28 nomor 18-19. Sebelum saya ke ayat, itu ada 5 kitab dari King of James atau KJV version. Ada 2 kitab yang menulis itu kalimat hanya sampai 15, dan ini diakui sama rabbinik Yahudi. Terakhir, bila sudah selesai minta untuk pergi, maka itu kalimat yang penutup segala kalimat. Contoh, kalau kita wabillahi taufik wal hidayah. Itu contoh kalimat yang begitu. Kalimat Matius 28 itu hanya sampai 15. Kenapa itu kita mengatakan tidak benar? Kalaupun kemudian Yesus mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Ingat, di dalam Matius 4, Lukas 4, iblis juga diserahkan kuasa. Ya, jadi untuk membedakan Yesus dengan iblis ini bagaimana? Ini seperti di Tawarik dengan di mana ya? Di Tawarik tentang ini perintah menghitung Bani Israel, aku lupa. Di 1 Tawarik 24 nomor 1 kalau tidak salah. Dan satu ayatnya lagi tidak tahu, aku lupa itu di mana. Jadi kayak begitu, ketika disamakan perintah-perintah Yesus ini dengan perintah Kristen yang ada sekarang, maka seakan-akan Yesus itu pembohong. Kalimat sebelumnya kan dia berpesan begini, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain, atau masuk ke kota-kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah sekarang 12 suku Bani Israel ini dijelaskan di dalam Bible itu sendiri, bukan di Al-Quran. Jadi bangsa-bangsa yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 28 nomor 19, 1 Tawarik 2 nomor 1 sampai 2. Inilah anak-anak Israel, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Dan, Yusuf, Binyamin, Natali, Gad, dan Asyar. Juga ada di dalam 1 Tawarik 27 nomor 16 sampai 22. Itu jelas. Yang kemudian dikatakan di dalam Wahyu, coba kita simak. Wahyu 7 berapa ya? Nomor 2 sampai 8 kalau tidak salah. Wahyu 7 itu. Ini tentang bagaimana kemudian 12 suku Bani Israel yang termeterai di surga. Dari 12 suku ini hanya ada 144.000 yang ada di surga. Nah sekarang Kristen ini masalahnya di mana tempatnya? Karena tidak pernah disebut oleh Yesus Bani-Bani Kristen sampai di Romawi ini. Sebab itulah ayat itu mungkin boleh menjadi gagal ketika ada Yesus bilang pergilah kepada orang-orang Roma atau menyeberangi Bani Israel. Karena Yesus tidak memerintahkan demikian. Tidak mungkin Yesus sebagai orang yang diutus oleh Tuhan. Dan aku melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa menterai, lalu Allah hidup. Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara yang nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk meneruskan bumi, merusakkan bumi dan laut. Katanya, jangan merusakkan. Bentar ya, di mana yang
tentang 12 suku ini. Oh ini. Wahyu 7 nomor 4 sampai 8. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterai itu 144.000 dari suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeterai. Dari suku Roben 12.000, dari suku Gad 12.000, dari suku Asyar 12.000, dari suku Natali 12.000, begitulah kemudian sampai kepada suku Binyamin 12.000. Inilah yang kata Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, bangsa Israel, bukan bangsa Roma atau bangsa Kristen. Jadi kenapa Kristen selalu tidak nyambung? Karena memang mereka tahu giliran mereka sedang melegalkan ajaran dogmawi mereka, ini akan bertentangan dengan ayat-ayat Bible itu sendiri. Aku bertanya. Begitu. Jadi tidak boleh dipaksakan. Sekarang silakan kau bertanya. Silakan kau bertanya. Silakan. Oke, tolong tunjukin dulu umur berapa Muhammad disunat. Ikut ajaran siapa? Siapa yang menyunat? Loh. Kenapa ditanya yang umur, Bang? Nah sekarang sama, apakah ada umur Yesus dijelaskan di Bible ketika disunat? Ajaran baik. Ibrahim disunat 8 tahun, 8 hari. Boleh saya jawab? Benar, ya. Ishak disunat 8 hari. Ya, kalian bilang ikut nilai Ibrahim. Ibrahim menyunat Isa 8 hari. Sekarang tunjuk kalian Muhammad disunat umur berapa? Rasulullah kan orang disunat itu, Pak. Ya, Anda harus pahami. Orang disunat itu untuk memotong kulub, ya. Apa yang mau dipotong, Pak? Kalau di dalam kandungan sudah terpotong dalam kulubnya. Kandungan. Iya. Orang kalau dalam kandungan, simpel jawabannya, Pak. Artinya siapa yang motong dalam kandungan? Jelaskan. Itu urusan Allah. Itu semua kehendak Allah. Jangan tunggu dulu. Anda bertanya, ya. Anda bertanya. Izinkan saya menjawab dong. Baik. Anda bertanya, izinkan saya menjawab. Nah, Anda dengarkanlah. Anda dengarkan coba. Dijawab Ada loh Bang Dalbo sunat dari kecil. Ada loh. Baik. Yang pertama, ketika Anda mendengarkan kulub disunat di dalam kandungan, terpotong di dalam kandungan. Ente apalagi nih? Kesurupan, Bung. Kenapa kamu kesurupan? Padahal kamu posisi bertanya. Tidak, ente posisimu bertanya malah kesurupan. Bagaimana saya bertanya? Simpel, pertanyaan jawab dulu simpel pertanyaannya. Iya, simpel juga jawaban saya. Aja. Ayo tunjukin mana. Ya, umur berapa? Baik. Baik. Kamu boleh di-mute dulu? Oke, aku boleh diam dulu? Iya, boleh di-mute karena pengikut Paulus itu harus memang taat kepada Paulus. Yang pertama, jangan seperti itu. Bang Dalbo, nanti tanya Bang Dalbo sama dia umur berapa kemudian Paulus disunat. Ya, Paulus disunat umur berapa? Yang pertama, di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran kami mengikuti milah Ibrahim. Aduh, gimana ini? Orang Anda bertanya aja ini sudah kesurupan. Iya, orang kalau menjawab harus pakai dalil. Iya, ente sejak kapan Kristen bertanya membutuhkan data? Pakai dalil. Sejak kapan? Ya baik, kamu dengarkan. Hai anak-anak Paulus. Anak-anak Paulus, dengarkan. Anda di sini hanya bertanya, bukan penanya, bukan menjawab. Bagaimana saya bisa bertanya? Anda selalu kesurupan. Roh Kudusnya ditahan. Roh Kudusnya ditahan loh. Aku santai nih loh. Ya baik. Anda kan bertanya tidak sesuai dengan data juga. Apa yang salah jawaban saya ketika saya menjawab? Jangan ketawa, kan Anda bertanya umur berapa? Jangan ketawa untuk menutupi malu, oke? Jangan ketawa. Kamu bertanya umur berapa? Nabi Muhammad disunat. Iya. Nah, kan saya katakan orang disunat itu untuk memotong kulub. Ya, bagaimana mau dipotong kulub kalau sunatannya itu sudah dilakukan?
Ya, sudah terpotong kulupnya di dalam kandungan, kan begitu. Oke. Nah, ya ente nanti saya minta dalil juga. Jadi Iya, simpel tunjukin jawaban dalilnya, saya, coba tunjukin masuk dalil. akal. Iya, tunjukin. Waduh, biarkan Tunjukin saya dalilnya. berbicara dulu dong. Biarkan. Iya, silakan. Lalu Anda ketika mendengarkan kulub dipotong di dalam kandungan, Anda Herman. Nah, ketika Anda Tuhanmu lahir tanpa Jangan ayah ceramah bapa, di masjid, ayah, ya. Tunjukin ayah atau dalilnya aja. bapa, Jangan kamu ceramah tidak di masjid, Herman. ya. Jangan kamu pakai toa ceramah di masjid. Ini cuma minta jawaban kok. Muter-muter. Ente coba Ente kan jangan ceramah ini kamu bukan kan di punya masjid. nenek nih. Nah, ketika nenekmu digunting bibirnya, itu dikatakan bibirnya digunting, sumbing. Lah, Yang malu gunting nih, itu ini siapa, malu Pak? nih. Ini tanya apa Wah, lagi capek kemana? saya. Orang-orang begini, mau dialog gak berdata. Coba, coba tunjukkan datamu. Ini kan Tunjukkan datamu. Tuhanmu mulai dari umur 12 tahun sampai 29 kemana dia? Pertanyaannya Hei, simpel. kemana? Ya, Kemana Tuhan? Oh, di umur 12 tahun sampai 29. Muhammad disunat. Hei, di mana Tuhan? Hei, di mana Tuhanmu di umur 12? Saya sudah menjawab. Saya sudah menjawab. Wah, capek saya dengan orang. Saya sudah menjawab sesuai pertanyaan dia. Kenapa saya tidak jawab pakai dalil? Karena dia bertanya tidak sesuai dalil juga. Nah, ketika saya bertanya, kan ada di dalam Bible tuh. Di mana cerita Yesus di umur 12 tahun sampai 29. Nah, itu simpel. Yang namanya jawaban, tidak semua jawaban itu menggunakan dalil. Ketika Anda bertanya tidak berdasarkan dalil juga. Dan memang Anda bertanya bukan tujuan untuk memahami. Karena di dalam Al-Quran ini sangat jelas mengikuti milah Ibrahim, mengikuti agama Ibrahim. Sebenarnya Bang Dalgo Ibrahim saya ada kan yang kepentingan. menerima perjanjian kekal. Ya, lanjut Bang Al. Ya, sebenarnya saya ada kepentingan sih dalam diskusi hal-hal yang begitu itu, pertanyaan yang memang seakan-akan memang menampakkan Kristen ini sangat sudah mipit gitu loh. Karena apalagi kalau mereka bertanya yang masih mengandung jawabannya di Bible, maka mereka akan cuma ngeyel, jangan kita diskusi begitu. Sebenarnya dialog ini kan simpel. Kalau dialog kita membahas literasi daripada apa yang kita ketahui, ilmu-ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang di dalam nas. Apa yang kita ketahui itu dari Tuhan, yang kita percayakan. Tetapi buktinya Kristen ini, karena memang pertama penguasaan Bible mereka tidak ada, walaupun itu bahasa Melayu mereka tidak tahu Bible itu. Yang kedua, karena ajaran dogma mereka sudah melekat. Dan yang ketiga, ini yang paling utama, mereka sudah pasrah. Pasrah sudah mereka ini. Tidak apa-apa lagi yang boleh diutarakan. Jadi sebab itulah kemudian kalau naik di atas, hanya tinggal curhat, tinggal marah-marah, tinggal menyudutkan kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting. Sedangkan hal-hal yang ditanya tadi ini, kalau kita seorang yang tidak berilmu ya, orang Islam, kalau kita tanya pula, siapa yang menyunat Yesus? Tidak ada juga ayatnya. Umur berapa Paulus disunat? Tidak ada juga ayatnya. Yesus hilang 12 sampai 30. Tidak ada juga ayatnya. Nah, inilah bukti bahwa teman-teman Kristen itu sudah sangat kepipit. Sudah tidak apa-apa lagi yang boleh diutarakan sama mereka. Akhirnya tinggal mereka keluar-keluar supaya jangan ada dialog, jangan ada terungkai ayat-ayat yang ada dalam Bible. Karena mereka gereja-gereja itu akan perpecahan itu sebenarnya. Coba kalau mau diskusi, ayo beli bentali, walaupun saya sedang memandu, ayo coba naik, berdiskusi dengan data. Dudukkan keimanan kita sebagai orang yang beragama dengan pengelis. Coba. Tetapi ketika naik dengan congorisasi, jauh. Coba bagaimana kita mau diskusi kalau begitu? Betul. Itu hanya tidak guna, tidak manfaat untuk kita sharing. Sebenarnya kalau untuk menjelaskan hal-hal apa yang terkait dengan Islam, Rasulullah itu kan dihitan sejak dari lahir, sejak dari kandungan ibunya dia dihitan. Nah, kalau penjelasan sunat, Allah suka akan orang-orang yang membersihkan diri. Itu termasuk sunat di situ dengan cara menyucikan diri supaya jadi bersih. Nah, contoh ketika teman-teman Kristen ada namanya yang kulup, maka itu ada tepung di ujungnya gitu loh. Jangan kamu bohong, saya pernah Kristen.
ada tepung di ujungnya berbau itu. Itulah sebabnya wajib kata Yesus itu mengikut mila daripada Musa di dalam Yohanes 7 nomor 22. Bukankah Musa supaya menetapkan supaya kamu disunat? Sebab sunat itu bukan dari Musa tetapi dari nenek moyang kita. Mengapa kamu berusaha membunuhku? Karena kamu tidak melakukan hukum Taurat. Lebih memilih untuk bertepung ujungnya gitu. Demikian. Nah, Bang Dalbo silakan. Betul sekali Bang Al. Nah, perkara sunat di dalam Al-Quran memang tidak disebut secara tertulis ya bahwa sunat. Tetapi kami umat Islam memahami. Ya, karena seperti tadi yang dijabarkan oleh Bang Ali Daya, itu sangat benar, simple. Nah, seharusnya kita memahami teman-teman Kristen ya. Ketika kita berdialog, usahakan pakai data. Nah, bagaimana mungkin kita mau menjawab kalau Anda kesurupan, padahal posisimu itu hanya sekedar menjawab, bertanya, bukan menjawab. Ya. Saya hanya bertanya loh, posisi bertanya. Anda hanya posisi bertanya. Ini bayangkan bertanya aja kesurupan. Bagaimana kalau seandainya kita menanya balik? Belum ditanya balik sudah kesurupan. Ya, data-datanya dijelaskan bahwa kami umat Islam atau Rasulullah ketika diberikan wahyu di surah An-Nahl ayat 123 sampai seterusnya, di situ diperintahkan mengikuti agama Ibrahim. Apa agama Ibrahim? Ya, apa agama Ibrahim? Tentu berserah diri, tunduk patuh. Saya nggak mau katakan Islam karena contohnya nggak tahu dasarnya. Ya, berserah diri artinya berserah diri, tunduk patuh, hamba, sama yang Yesus sampaikan. Yesus hamba Tuhan. Itu karena Yesus itu tunduk patuh, berserah diri, bukan jadi Tuhan. Itu. Ya, apa yang diikuti ajaran Abraham? Abraham kan menerima perjanjian kekal, salah satunya sunat. Wajib hukumnya. Kami mengikuti karena dasarnya ada, dalilnya ada. Bukan bercerita kalian bersunat di dalam Al-Quran, tidak seperti itu. Di dalam Bible ada perintah disunat, ada juga melarang. Makanya teman-teman Kristen ya 99% tidak bersunat karena rata-rata mentuhankan Paulus, bahkan merendahkan Yesus itu sendiri. Datanya banyak Pak. Ini bukan hanya sekedar kuar-kuar, datanya bergelimpangan di dalam Bible. Bahkan Paulus itu mengaku Bapa. Bahkan lebih aneh, Paulus itu pembaptis juga. Dan lebih aneh juga, Paulus juga ngaku salib. Lanjut Bang Al.